Shalom, salam sejahtera buat saudara semua. Kita bertemu kembali dalam Daily Wisdom hari ini. Saudara, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ada seorang ibu yang menerima paket dari luar kota. Di situ hanya tertulis barang berharga, tetapi tidak ada nama pengirimnya yang sebetulnya jelas. Ibu itu tidak merasa kenal dengan nama pengirimnya. Nah, paket itu ditolak, kembali ke alamat si pengirim. Saudara-saudara, hari ini saya mau membawakan sebuah tema, damai yang hilang. Saudara-saudara, damai sejahtera, jangan dikira bahwa itu bisa selamanya menetap dalam hidup kita. Damai sejahtera memang berasal dari Tuhan. Tetapi damai sejahtera itu harus kita pelihara, kita rawat, dan supaya tetap tinggal di dalam hidup kita. Damai sejahtera dan pemberinya itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara, damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera itu adalah, yang pertama adalah keutuhan. Kita selalu berdoa supaya bangsa dan negara kita ini utuh. Itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu juga ketika ada dua orang atau dua kelompok bermasalah dan bisa didamaikan, itu juga damai sejahtera, keselarasan. Berkat-berkat yang mengalir dalam hidup kita, itu pun damai sejahtera. Saudara, pertanyaannya, mengapa damai sejahtera itu bisa hilang? Damai sejahtera bisa hilang antara lain disebabkan, pertama, kita melupakan sumbernya. Kita hanya mau damai sejahtera itu, tapi kita lupa kepada sumbernya. Yang kedua adalah kita tertipu dengan kebahagiaan yang kita terima. Kita kira itu damai sejahtera, ternyata bukan. Yang ketiga, kita hanya mengerti bahwa damai sejahtera itu adalah perasaan hati. Oh, bukan. Bukan hanya itu, saudara. Lebih daripada itu. Dan yang keempat adalah bahwa kita ini kadang-kadang tidak menghidupi dan mengerti bagaimana kerjanya damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, demikian bunyinya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, damai sejahtera itu akan kita rasakan kalau kita sungguh-sungguh menghidupinya, merawatnya, memeliharanya. Dan kita akan merasakan kehilangan damai sejahtera itu ketika hidup ini sedang dalam pergumulan. Hidup ini kena musibah. Sakit penyakit datang dalam hidup kita. Dan kita ditinggalkan orang yang kita cintai. Hidup akan terasa kosong. Nah, disitulah kita merasakan, oh, ternyata damai sejahtera itu sudah tidak ada lagi. Saudara, ada 3 langkah. Bagaimana caranya kita mengembalikan damai sejahtera itu dalam hidup kita? Yang pertama adalah kembali kepada panggilan yang mula-mula. Siapa yang telah memanggil saudara untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara pribadi? Apakah Anda dari keluarga Kristen? Atau karena satu peristiwa kemudian Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dalam hidup saudara pribadi? Damai sejahtera ini, kalau kita rawat, kita akan mengalaminya sampai kita menutup mata. Panggilan mula-mula ini jangan sampai kita tinggalkan. Panggilan mula-mula itu seperti cinta pertama, ketika kita menaruh hati kepada pilihan dalam hidup kita untuk menjadi pasangan suami atau istri kita.
Saudara-saudara, hari ini kita mengenal yang namanya CLBK. Di kalangan orang-orang itu ada yang mengerti apa itu CLBK, cinta lama bersemi kembali. Nah, saudara, cinta lama bersemi kembali ini ada positif dan ada negatifnya. Positifnya adalah kalau kita mau kembali kepada cinta yang mula-mula, maka rumah tangga akan harmonis. Tapi kalau kita kembali kepada cinta yang mula-mula, kepada orang yang lebih dulu kita temui sebelum istri atau suami kita, itulah yang berbahaya. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan, itu selalu harus kembali kepada cinta yang mula-mula, panggilan yang mula-mula. Oleh sebab itu, kembalilah kepada panggilan yang mula-mula, supaya damai sejahtera ada dalam hidup saudara. Yang kedua, saudaraku, damai sejahtera itu tidak bisa terjadi tanpa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah Raja Damai, disebutkan dalam kitab Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Dia sumber damai sejahtera itu, bukan yang lain. Damai sejahtera itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus. Dunia ini tidak bisa memberikan. Kalau kita bisa merawat, sekali lagi kita bisa memeliharanya, maka damai sejahtera itu senantiasa akan tinggal dalam hidup kita. Tapi kalau itu kita biarkan lewat, maka kita akan mengalami banyak hal yang kita tidak bisa mengatasinya. Baru di situ kita sadar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, dunia tidak bisa memberi damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera itu adalah anugerah Allah. Tuhan Allah yang memberi damai sejahtera itu. Sebelum Tuhan Yesus lahir, malaikat pun juga menyanyi-nyanyi dengan damai sejahtera di bumi, di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus pun juga mengatakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu damai sejahteraku. Bukan damai sejahtera dari yang lain. Damai sejahteraku. Tuhan ingin supaya kita mengerti bahwa damai sejahtera itu benar-benar dari surga. Kalau kita benar-benar menikmati, menghargai, merawat, maka damai sejahtera surgawi itu akan datang pada kita. Seperti dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan Tuhan ini di bumi seperti di surga. Nah, apa yang dimaksud? Itulah damai sejahtera. Ada kebahagiaan surgawi untuk kita nikmati, baik secara jasmani maupun secara batiniah kita. Ciri orang Kristen yang benar-benar mengalami damai sejahtera, orang itu tidak akan pernah memberontak pada Tuhan atau menyangkal Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Nah, quote hari ini berbunyi, damai sejahtera dari Tuhan hilang, maka hidup kita akan mudah diguncang dan digoyang. Amin.